Ketika kita ada di sebuah bangku sekolah, kita akan memulai dari tingkat pertama. Dan seorang dosen tidak akan memberikan materi atau mata pelajaran kepada mahasiswa tingkat 3-4 kepada mahasiswa tingkat pertama atau semester pertama. Artinya mahasiswa tingkat pertama atau semester pertama tidak boleh mengetahui materi tingkat yang di atasnya. Betul ya? Di dalam kehidupan kita sebagai murid Tuhan, ada banyak pelajaran yang Tuhan ajarkan sesuai dengan kelas masing-masing. Tapi Tuhan berharap kita semuanya bertumbuh. Namun demikian, sistem perkuliahan bisa dipakai menjadi sebuah acuan belajar, karena tidak semua kita bisa menangkap apa yang Tuhan sampaikan di dalam atau lewat khotbah. Oleh karena itu kita fokuskan perhatian kita supaya kita semuanya mendapatkan materi yang sama. Sebab memang tidak semua hukum Tuhan, kehendak Tuhan diberikan atau dipahami oleh semua orang. Jadi kita perlu memperhatikan akan firman Allah. Dan firman Allah tidak butuh sekadar diingat seperti ahli Taurat, mereka hafal benar. Namun firman Allah harus diterapkan di dalam kehidupan kita supaya bermanfaat, supaya berbuah di dalam kehidupan kita masing-masing. Bahkan ketika kita berbicara tentang buah daripada benih firman Allah, itu pun dibagi kepada beberapa kategori. Dan firman Allah akan bertumbuh itu di hati kita masing-masing. Izinkan firman Allah juga berbuah di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Dan biarlah buahnya itu buah yang lebat. Amin. Kita harus berjuang untuk ke arah sana. Dan itu lewat perhatian. Hargai firman Allah, hargai khotbah, siapapun mereka yang menyampaikannya. Karena dengan demikian, cara menghormati firman Allah yang disampaikan sama dengan menghormati Allah. Sejauh mana kita menghormati Allah? Ketika penghormatan kita begitu baik, maka firman Tuhan akan jatuh di tanah hati kita yang subur dan berbuah. Ada yang berapa? 10, 60, 100. Setiap kita tentunya pingin mengalami 100 kali lipat. Amin. Dan itu mujizat. Tetapi sekali lagi kembali kepada sejauh mana kita respons terhadap firman Allah. Dan firman Allah tidak hanya sekadar atau tidak butuh sekadar diingat saja, tapi harus dilakukan. Itu baru berbuah. Oleh karena itu, jangan bosan-bosan Bapak Ibu merenungkan firman Allah. Kata merenungkan itu memikirkan, memperdengarkan berkali-kali atau berulang-ulang. Jadi jangan bosan, saya sudah pernah mendengar khotbah itu. Sekarang saya mendengar lagi dan saya tidak perlu memperhatikan. Itu tindakan keliru.
hidup kita tidak akan berbahagia kalau kita melupakan firman Allah. Hidup kita akan berbahagia, kebahagiaan itu akan mengalir daripada perenungan akan firman Allah. Merenungkan firman Allah tidak bisa dihitung, itu suatu gaya hidup, kehidupan sehari-hari. Sesering mungkin kita merenungkan, membaca ulang, mendengar ulang, itu akan membawa kita kepada alam firman Allah, alam pikiran Allah, alam hukum Allah. Jadi, ketika kita merenungkan firman Allah, yang dimaksudkan adalah berkali-kali memikirkannya, itu akan memberikan kesempatan firman Allah sebagai satu wujud karakter Allah yang ada di dalamnya, itu akan menjadi karakter kita juga. Dan di sana kita akan menghidupi firman Allah. Firman Allah yang kita renungkan akan memunculkan karakter Allah di dalam diri kita. Dan semakin banyak kita merenungkan, mendengarkannya, mengingatnya, karakter Allah makin kuat. Dan lebih mudah kita untuk ikut kuasa daripada firman itu. Dan di sana kita akan banyak mengalami mukjizat. Amin. Bagi orang percaya, mukjizat bukanlah sesuatu yang asing atau sekali-kali terjadi. Mukjizat seharusnya menjadi sifat hidup kita. Kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi itu alamiah. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan tentang tema Natal kita yang terambil dari Injil Lukas 2 ayat yang ke-14. Apa itu Bapak Ibu? Ini sekadar ingatan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi mereka yang berkenan kepada Allah. Bagi mereka yang berkenan. Kalau tidak berkenan, damai sejahtera itu jauh. Kemuliaan Allah tidak nyata. Jadi kita harus berusaha untuk mengingatkan diri kita, merenungkannya sampai itu menjadi sifat kita, reaksi rohani kita, tindakan kita. Kita memberi kemuliaan kepada Allah yang maha tinggi. Dan kalau kita ingin mengalami damai sejahtera, kita harus berkenan kepada Dia. Kalau tidak berkenan, akan banyak kegelisahan, kekhawatiran di dalam hati kita. Itu sebabnya firman Allah mempunyai sebuah syarat. Dan ini kemuliaan Allah harus bekerja di dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita memiliki kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, di sana ada kemuliaan Allah. Tetapi kemuliaan Allah, damai sejahtera Allah akan dinyatakan, akan mewarnai kehidupan kita kalau kita berkenan. Amin. Lukas 2 ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di bawah, di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Saya ingin membangkitkan satu penyataan yang kita renungkan dan kita hidupi, bahwa kita adalah manusia yang berkenan kepada Allah. Katakan, saya adalah manusia yang berkenan kepada Allah. Mau berapa kali? Sekali lagi. Saya adalah. Haleluya. Dan biarlah itu menjadi sikap dan sifat kita hari-hari.
hidup kita berkenan kepada Allah, maka akan mengalir damai sejahtera dalam kehidupan kita. Amin. Kalau hidup kita tidak berkenan, jauh daripada damai sejahtera. Oleh karena itu, agar damai sejahtera itu dialirkan, mari perhatikan firman Allah yang ditabur lewat khotbah. Dan biar kita merespon, salah satu ciri daripada tanah hati yang subur itu menghargai firman Allah. Amin. Setuju? Kalau kita mengakui atau menganggap bahwa hati kita adalah tanah hati yang subur bagi firman Allah, harus dikonfirmasi apakah kita menghargai firman Allah atau tidak. Level pertama, sebagai orang Kristen kita harus menghargai firman Allah. Kalau ingin bertumbuh lagi, apa? Cintai firman Allah. Bagaimana kita mencintai firman Allah? Indikasi apa yang bisa ditunjukkan kepada Tuhan, kepada orang lain nggak begitu penting, kepada Tuhan, bahwa kita mencintai firman Allah? Tentunya saudara juga setuju, orang yang mencintai firman Allah adalah orang yang suka baca firman Allah dan merenungkannya. Little firman Allah, little firman Allah, sedikit firman Allah. Jangan takut, wah nanti jadi ahli Taurat. Kita sudah tahu, ahli Taurat itu hanya ngingat saja, tetapi kita mengingat untuk merenungkannya dan untuk menjadikan firman Allah itu sifat kita juga. Dan kalau sudah menjadi sifat kita, maka kita akan bergerak sesuai dengan firman Allah. Maka di sana akan banyak mujizat pasti. Saya percaya seperti itu. Tapi kita semuanya berjuang untuk ke arah sana, sehingga akan ada banyak mujizat dalam kehidupan kita. Are you ready to be God's word lovers? Untuk menjadi pecinta firman Allah? Amin. Saya lagi membangun hal itu. Ada seorang provokator positif. Pak Kris, coba dong apa itu kalau di HP itu, di WA gitu, profilnya coba kayak gitu, tulis firman Allah supaya banyak memberkati orang. Dan saya perhatikan banyak yang baca. Bagus juga. Jadi saya lakukan akan hal itu beberapa bulan ini. Saya sendiri akan baca berulang-ulang. Yang pertama untuk mengingatkan diri, untuk perenungan. Yang kedua, melihat berapa orang yang membaca dan ikut memberkati mereka yang membacanya. Apakah saudara membaca? Jangan amin dulu, soalnya nama saudara tidak ada di PP saya. Itu terbuka untuk semua orang. Ada beberapa lah. Haleluya. Coba saudara juga lakukan dan sering buka. Untuk pertama mengingatkan saudara sendiri, yang kedua untuk melihat berapa banyak orang yang membaca, sama sekaligus berkati, doakan mereka. Itu cara yang paling mudah kayaknya untuk merenungkan firman Allah dan untuk melatih sikap kita menghormati firman Allah. Jangan malah sudah dengar, sudah baca. Ada yang protes beberapa kali, Pak Kris, kayaknya Bapak bolak-balik mengupload ayat yang sama berulang-ulang. Saya bilang iya, karena memang untuk direnungkan, karena ayat itu bagi saya ajaib sekali. Dan saya mau banyak orang baca dan saya ikut mendoakan ketika saya melihatnya. Bapak Ibu mau melakukan hal itu, nanti saudara akan punya follower juga.
Tapi yang bukan itu maksudnya. Maksudnya supaya saudara mempunyai kebiasaan, budaya, baca atau cinta firman Allah. Soalnya itu akan memberikan kesempatan untuk berbuah. Ada yang 30, ada yang 60, dan yang paling membuat saudara berkeinginan adalah 100 kali lipat. Coba bayangkan. Dan ini sudah 100 kali lipat untuk gereja kita. Soalnya dari 5 juta menjadi 500 juta. Tapi saya mau kasih tahu sebenarnya lebih dari 500 juta. Barangkali 600-an. Sebab belum selesai. Dan kalau berbicara keseluruhan, tolong dukung doa ya. Ini serius. Kita butuh 2M untuk benar-benar menguasai ini. No, gimana Pak Kris nggak tertekan? Tetapi saya ketika dalam keadaan tertekan kayak gitu, saya punya Allah yang bisa menghibur dan memberikan semangat. Jadi sudahlah, tidak semua orang bisa atau boleh mengerti. Sebab dikasih tahu juga belum tentu mengerti. Tetapi kalau kita memberitahu kepada Allah, tidak diberitahu pun dia mengerti. Ya kan? Itulah yang membuat kita kagum dengan Allah kita. Haleluya. Sekali lagi, dalam suasana Natal ini, supaya temanya itu benar-benar hidup di dalam kehidupan kita, mari kita pelajari. Firman Allah berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dia begitu tinggi, transenden, jauh, tak terhampiri oleh manusia. Dan kalau dia tidak turun, gak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Allah. Tetapi Allah kita yang maha tinggi itu Allah yang rendah hatinya. Dan dia berkenan datang ke bumi. Lahir menjadi manusia. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa masih Tuhan hargai, dan Tuhan mau dirinya dijadikan berdosa sama seperti kita. Coba bayangkan, Allah yang maha tinggi, tak terhampiri, tapi dia berkenan merendahkan diri dan lahir ke dalam pribadi seorang bayi manusia yang berdosa dan dijadikan dosa. Makanya kemuliaan bagi Allah, dan kita harus memberikan kemuliaan itu. Bagaimana cara kita memberikan kemuliaan bagi Allah kita? Bagaimana saudara memberikan kemuliaan bagi Allah saudara yang demikian tinggi, maha tinggi, tak terhampiri, tapi berkenan datang kepada saudara? Kita manusia yang brengsek, ya kan Pak Kris? Bukan manusia baik-baik. Apakah saudara juga manusia yang bukan manusia yang baik-baik? Nasib kita sama, bukan? Tapi Allah berkenan hadir menjumpai orang yang brengsek seperti kita. Makanya kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, menghormati Dia, menyembah Dia, mari usahakan hidup kita berkenan kepada Dia. Baru kita akan mempermuliakan Allah. Dan kalau kita berkenan serta mempermuliakan Allah, damai sejahtera Dia alirkan di dalam kehidupan setiap kita. Apa artinya damai? Damai itu tenang, tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan khawatir, tidak merasa apa ketika ada ancaman bahkan. Tapi kalau berbicara digabung dengan damai, sejahtera itu berbicara tentang apa yang kita butuhkan itu tersedia. Sejahteralah hidup saudara kalau saudara berkenan kepada Allah. Dan setiap bapa, orang tua mempunyai keinginan agar semua anak-anaknya mengalami kesejahteraan hidup. Allah pingin hidup kita, setiap kita sejahtera. Amin.
Kita sudah mencicipinya, mengalaminya, dan kita akan mengalaminya yang lebih besar lagi. Itu sebuah proses menjadikan diri kita semakin berkenan kepada Allah. Soalnya ini syarat yang tidak bisa diabaikan atau disingkirkan. Hidup kita harus kita buat berkenan kepada Dia. Siap? Ya siap. Tapi mari kita ketahui, soalnya apa yang kita pikirkan kepada seseorang, itu juga kita pikirkan terhadap Allah. Apa yang kita sikapi atau menyikapi seseorang, kita menyikapi Allah. Apa yang kau ingin orang lain lakukan kepadamu, engkau lakukan dulu kepada dia. Itu hukumnya, ya kan? Apa yang kau pikirkan terhadap orang lain, kalau orang lain itu anak Tuhan, saudara melakukannya untuk Tuhan. Kalau saudara datang ke rumah saya dan saya memberikan air untuk diminum, kata firman Allah, aku sedang melakukannya untuk Tuhan. Betul? Berarti kan sama ketika saya marah dengan seseorang, saya marah sama Tuhan. Ya kan? Ketika kita berpikir negatif terhadap seseorang anak Tuhan, kita berpikir negatif kepada Tuhan. Itu pelajaran yang harus direnungkan agar kita berkenan kepada Dia. Saya ingin mengulang serta mungkin memperdalam khotbah ini. Sebenarnya khotbah minggu lalu, tetapi karena kesempatannya sedikit, ya nggak sempat ini. Saya berharap bisa menolong kita untuk semakin berkenan kepada Allah. Soalnya kalau sudah berkenan, buahnya, upahnya damai sejahtera. Haleluya. Dan ini rahasia, ini kunci, tidak boleh diabaikan. Kalau dikhotbahkan lagi, jangan minggu lalu sudah dikhotbahkan. Sebab firman Allah dikhotbahkan bukan untuk kepala, tetapi untuk hati. Untuk sampai kepada hati memang harus lewat kepala, perhatian, pikiran, tapi harus dimasukkan di hati. Firman Allah tidak akan berbuah 30, 60, 100 kalau jatuh hanya di kepala, sekalipun kepalanya, otaknya encer, cerdas. Tapi bahkan yang otaknya sesederhana Pak Kris, tell me, suka terlambat mikir, telat kayak gitu, bacanya hari ini, besok baru ngerti. Oh, itu maksudnya ya Tuhan. Masih untung hari ini baca, tidak ngerti, ngertinya besok. Lah kalau besok nggak ngerti juga, itu repot. Makanya beruntung. Haleluya. Nah, jadi kalau diingatkan beruntung karena mungkin belum masuk di hati, tapi masih di sini, kayak gitu. Jadi pokoknya hormati firman Allah. Mau dikhotbahkan berkali-kali, itu juga akan berbicara lebih dalam lagi. Saudara bisa lihat di YouTube, ada pendeta besar, khotbahnya itu saja, tapi jemaatnya besar dan bertumbuh. Itu menunjukkan bukan orang yang menyampaikannya, tetapi orang yang menerimanya. Amin. Makanya jangan pilih-pilih orang yang menyampaikannya, pilih benihnya, terima, olah, dikasih pupuk supaya tumbuh subur dan berbuah. Buahnya berapa? 30? 60? 100 lipat. Maunya mas 130. Kalau masih berbuah 30, bersyukur juga. Jangan semangatnya mas 100, tapi tenaganya
20, 30 aja masih pelan-pelan dituntun gitu kan. Nah, jadi nggak logis gitu ya. Oke. Saya berdoa, saya dukung doa saudara-saudara semuanya. Tapi juga saudara dukung Pak Kris untuk mencapai yang 100. Amin. Dan di sini sudah 100 lebih. 100 lebih Bapak Ibu. Tadi kesaksian tadi itu masih kurang. Apalagi kalau yang mikirin ke sana itu mikirin dari sini ke sini, nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke sana, ke sini. Itu butuh 2M. Ini belum selesai, masih kredit. Ini masih tawar-menawar. Tapi sebenarnya sudah diberikan kepada kita. Tapi bayar tidak bisa pakai daun. Pakai bunga juga, banknya nggak ada, bunga bank. Oke. Bapak Ibu, siapa yang begitu bersemangat untuk memiliki buah 100 kali lipat? Oke, maka dalam prosesnya harus semangat juga. Amin. Nah, oleh karena kita murid Tuhan, kita harus belajar. Di dalam perenungan sebenarnya itu merupakan sebuah proses belajar. Dengan merenungkan kita sedang membuka hati untuk sang guru. Siapa guru kita? Yesus pada waktu dia menjadi manusia di bumi. Setelah dia naik ke surga, Roh Kudus, dia akan mengajar setiap kita. Amin. Nah, Roh Kudus menunjukkan kepada kita untuk membuka di dalam Amsal 3 ayat 3 dan 4. Untuk lebih mudah, Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Betul? Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, pada hatimu. Hati kita subur buat firman Allah. Haleluya. Haleluya. Menganggap diri subur lumayan. Dan kita memang harus menjadikan hati kita subur untuk firman Allah. Buktinya suka baca, suka renungkan. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Supaya tidak meninggalkan kita, istilahnya seperti baju dikalung, seperti aksesoris, jadikan kalung. Dan juga tuliskanlah di loh hatimu. Mari kita datang kepada Tuhan dengan membawa hati kita. Dan kita harus bawa hati kita. Biar Tuhan yang mengatakan atau menilai hati kita itu penuh dengan firman Allah atau kurang firman Allah. Benihnya banyak banget di hati kita atau masih kurang benihnya. Simpanlah benih firman Allah di hati saudara, dan kita akan boleh serakah di situ. Makin banyak firman Allah, benih firman Allah di dalam setiap hati kita, itu serakah yang positif. Haleluya. Dan ketika benih firman Allah tersimpan di hati kita, kita akan lebih mudah mengingat, lebih mudah untuk melakukan sesuatu sesuai dengan firman Allah dan tidak bertentangan dengan kehendaknya. Tapi kalau bukan firman Allah, tetapi drakor yang lebih banyak, sikap kita akan seperti drakor. Di jalan kaget sedikit dengan tetangga yang lagi lewat atau ngebut kayak gitu, kita akan bicara kasar.
Ya mungkin kata-kata yang negatif lah, bukan kata-kata haleluya diberkatilah engkau, silakan, yang jangan terlambat. Saya mah nggak ada urusan yang begitu penting, jadi saya pelan-pelan saja, silakan cepat. Jangan orang mau lewat, jangan kita pepet, nggak boleh dikasih jalan. Tapi di tenten kayak gitu kita nggak mau ngegas juga. Lah anak Tuhan seperti apa kayak gitu? Biar anak dunia saja ya. Kasih prioritas. Kira-kira ada berkatnya enggak dengan mengasih prioritas? Ada. Kalau enggak, ini dia mau ke sini kita pepet sini, mau ke sana pepet sana, tapi enggak mau banter juga, enggak ada berkatnya. Adanya malah kutuk. Ya kan? Itu ilustrasi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bercermin lewat Amsal 3 ayat 3. Apakah kita mempunyai kasih? Haleluya, amin. Apakah kita mempunyai kesetiaan? Haleluya, amin. Kalau belum, ya kita tingkatkan. Itu perintah firman Allah. Itu pesan Natal 2023. Kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Kita manusia, kalau nggak berkenan tidak ada damai sejahtera. Untuk membangun satu perjalanan mengarah kepada destiny sejahtera, bangunlah kasih dan setia. Allah butuh kesetiaan kita. Ketika Yesus menjadi pemimpin, menjadi guru dari 12 orang dan orang-orang lain, ketika dia dalam ancaman, ketertekanan, dia butuh orang yang dekat. Dan tidak semua 12-nya memiliki kasih kesetiaan sebanding dengan yang 3 orang. Siapa? Petrus, Yohanes, Yakobus. Itu orang yang ketika Yesus lagi stres, ketiga orang ini mendampingi, memberikan kekuatan. Sekalipun kekuatan manusia tidak sebanding dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan lewat penghiburan yang datang dari surga lewat para malaikat yang melayani Yesus. Seorang pemimpin, Yesus sendiri butuh orang yang dekat, yang mempunyai kasih kepada dia dan yang setia kepada dia. Dan kalau kita menerapkan kasih dan setia kepada pemimpin kita, ada berkat anugerah mengalir. Tapi kalau kita jauh dari pemimpin kita, kita tidak punya jalan yang mengalirkan damai sejahtera. Itu prinsip firman Allah. Yang berikutnya, ini perhatikan baik-baik. Janganlah kasih setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu, tuliskanlah di dalam loh hatimu. Maka buahnya, akibatnya, kata maka ini penting. Maka mari kita lihat apa yang menjadi upah kalau kita mempunyai kasih dan setia dan kita kalungkan di leher kita dan tulis di dalam roh hati kita. Akibatnya apa? Ayat yang keempat, engkau akan mendapat kasih. Kasih saudara akan kembali kepada saudara. Kasihnya akan berjabat tangan, mendapat respons, tanggapan dari orang yang dikasihi. Ini seperti orang jatuh cinta. Pernahkah saudara ditolak cintanya? Pernah? Pernah ya? Oh, menolak. Nakal kau.
Dia tidak tahu perasaan orang yang ditolak cintanya. Siapa yang pernah ditolak cintanya? Loh, cuman Pak Kris nggak ngaku. Ditolak cintanya nggak enak. Berubah menjadi kebencian. Gitu, sakit hati, kepahitan, nggak bisa makan, mau bunuh diri, itu yang paling parah itu. Nggak ngenal kau, kasihan. Pak Kris pernah, tapi nggak sampai mau bunuh diri, tidak. Karena anak Tuhan ada yang mengasihi lebih lagi. Tapi kita berbicara tentang sifat daripada kasih cinta. Tuhan kira-kira pernah ditolak cintanya apa tidak? Oh, kalau itu kok ngerti ya gitu. Kita ingat akan hal itu dan kita dengan mudah mengatakan pernah. Tapi saudara tidak pernah merasakan betapa sakit hatinya Tuhan. Betul? Banyak orang Indonesia menolak Tuhan Yesus. Bahkan umat pilihannya saja sampai hari ini banyak juga yang menolak Yesus. Padahal Yesus mencintai mereka, mencintai kita semua. Makanya jangan tolak cintanya Tuhan, amin. Setia. Mengikut mencintai Tuhan memang kadang-kadang ada gelombang pasang turun dan mengerikan. Kalau di laut, kalau di jalan mungkin tanahnya berlubang, berkerikil. Kita melakukan perjalanan untuk mendekat kepada pribadi yang kita cintai. Nggak enak, tapi harus disertai dengan setia. Tidak enak, tetapi ada kesetiaan, semangat muncul. Sebab cinta kita tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Dan cinta kita tidak akan sia-sia. Damai sejahtera menjadi bagian kita. Amin. Dan kasih dari Allah dan dari manusia harus kita pandang itu sama-sama penting. Jangan hanya memahami cinta Tuhan yang kita butuhkan, cinta manusia juga kita butuhkan. Semua manusia, bukan maksud saya bukan cinta istri saya. Itu iya juga. Saudara punya istri, cinta istri saudara. Saudara punya suami, cinta suami saudara. Tapi semua orang kita butuhkan cintanya. Engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan, bukan cuma kasih, dalam pandangan siapa sama siapa, Allah dan manusia. Kenapa firman Allah menulis manusia juga kasih kepada manusia atau manusia mengasihi kita? Karena itu memang penting, itu hukum Allah. Allah adalah kasih, dia akan bekerja di dalam kasih siapa saja. Kasih dalam pengertian yang positif ya. Dan kita butuh kasih manusia dan kasih Allah. Atau kayaknya kurang bijak ya. Kita butuh kasih Allah dan kasih manusia. Haleluya. Sekali lagi saya mengingatkan pernyataan-pernyataan dulu. Kasih dalam bahasa Indonesia sinonimnya memberi. Berbeda dengan bahasa Inggris. Love itu cinta, itu, tapi kalau kasih give. Tapi ketika dipadukan, kalau ada cinta, ada kasih, ada pemberian. Ada anugerah, ada penghargaan. Tidak mudah untuk memahami hal ini. Yang dibutuhkan perenungan. Dan kita akan mengalaminya.
Jangan lupa, kita butuh Allah itu sudah pasti. Jangan lupakan bahwa kita butuh orang lain. Dan firman Allah mengatakan, kalau kita mengalungkan kasih dan setia, kita akan mendapatkan kasih sebagai umpan balik dan penghargaan atau penghormatan dari Allah dan dari manusia. Allah mau menyatakan kasih kepada kita bisa langsung, tapi seringkali Allah memakai manusia atau orang lain. Makanya hukum kekristenan tidak boleh berantem sesama atau berantem dengan orang lain. Orang Kristen tidak boleh berantem, kecuali kalau olahragawan petinju. Duitnya banyak kalau menjadi juara dunia. Tapi di dalam kehidupan hari-hari tidak boleh emosi terus berantem, nggak boleh. Adakah di antara saudara yang suka berantem? Adakah Pak Kris suka berantem sama istrinya? Balik bertanya begitu ya, supaya adil. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian Tuhan, haleluya. Pelajaran firman Allah begitu sederhana. Diharapkan, Tuhan berharap, Pak Kris berharap, kita semuanya berharap Natal ini membuat kita mengasihi, setia lebih lagi, dan tahun depan kita akan menuai lebih besar lagi daripada tahun ini. Lebih besar lagi, ada 12 bulan. Kalau mau diharikan 360 sekian hari atau berapa, lupa. Setiap hari bertumbuh semakin besar kalau kita membangun kasih dan setia. Ada hal-hal yang dunia ini atau alam roh ini pengaruhi kita, supaya kita menaruh atau memiliki rasa kecil, tidak suka dan benci kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada tetangga kita, saudara-saudara kita. Itu harus disiram dengan air firman Allah supaya tidak sempat menyala. Kalau itu satu benih yang bisa hidup, biar api kemuliaan Allah membakar dan mematikan benih itu. Jangan lengah, sebab hidup ini adalah peperangan. Ada pribadi yang begitu mencintai saudara, tapi ada juga pribadi yang begitu membenci saudara. Kita tahu siapa mereka. Kepada Allah sahabat kita begitu mengasihi kita, kepada iblis musuh kita berusaha untuk mengacaukan kehidupan kita. Jangan izinkan masuk ke dalam hati kita, jangan izinkan masuk ke dalam rumah tangga kita, jangan izinkan masuk ke dalam gereja kita, jangan izinkan masuk ke dalam bangsa negara kita. Ada banyak spirit-spirit kebencian yang sedang di dalam masa kampanye ini. Saudara, kita memang punya hak pilih dan harus memilih, tetapi jangan ikut-ikutan jadi anggota partai yang begitu mencintai partai saudara dan membenci partai lain. Itu bukan urusan saudara. Urusan saudara mendoakan supaya Indonesia dipimpin oleh orang yang dipilih oleh Tuhan, yang dipegangi oleh Tuhan, sekalipun dia belum mengenal Allah. Tapi kalau saudara ingat Yesaya 45 ayat 1-3 dan seterusnya, Raja Kores orang yang tidak mengenal Allah tapi dipegangi oleh Allah untuk mengerjakan pembangunan Israel, Yerusalem, sekalipun mereka tidak mengenal. Demikian juga Indonesia. Pemimpin kita selama ini tidak mengenal Allah, bukan berasal dari antara kita,
tetapi Allah memegangi. Khususnya yang sekarang, yang mau meninggalkan kepemimpinannya, dipegangi. Dan berdoa supaya tahun depan ketika pemilu adalah orang yang dipilih, yang dipegangi oleh Tuhan. Itu kewajiban kita. Jangan ikut-ikutan, aku dari golongan ini, aku mau dari golongan itu. Aku dari golongan Paulus, engkau Apolos, aku Kristus. Bahkan orang yang memilih Kristus saja ditegurnya. Itu bukan cara kerajaan Allah, cara dunia. Kita tinggalkan. Haleluya. Bapak Ibu, maukah kita membangun kasih dan kesetiaan? Kalungkan di leher, tuliskannya di loh hati kita masing-masing. Maka anugerah Allah, damai sejahtera Allah mengalir makin deras di dalam kehidupan kita, memberkati kita, dan kita akan berkenan mempermuliakan nama Allah. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, kami dapat menangkap akan hati-Mu. Engkau begitu bergairah, bersemangat ketika umat-Mu meresponi, menerima dan menyerap benih-benih firman Allah untuk disimpan, ditanam di dalam hati, yang makin hari makin subur oleh karena kami mencintai firman-Mu. Biarlah bertumbuh. Ada yang mulai dari 30 lipat, ada yang 60, bahkan sampai 100, bahkan lebih. Sebab Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Engkau Bapa kami yang menginginkan kami mengalami apa yang Tuhan punya. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu semua. Dan biarlah roh pertumbuhan 30, 60, 100 kali ganda turun ke dalam hati anak-anak-Mu sekalian. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.